Gua ngeprint sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amarsya Iqbal Rifdani, Bagus Ilham Setiawan, Muhammad Azri Febrian, Rafa Afrian Mulyana, Bagas Aryo Hadi Hutomo. Dengan adanya Zoom ini, kita akan mempresentasikan hasil kerja kita yang bertema transformasi digital global atau pilar utama dan dampaknya. Transformasi digital adalah proses pemanfaatan teknologi bekerja digital untuk mengubah cara organisasinya. Slide selanjutnya. Di sini kita akan ada di mana evolusi UX beralih dari fokus visual UI ke pengalaman emosional dan nilai kemanusiaan di HX. UI menitik beratkan pada antarmuka, UX pada kepuasan pengguna, dan HX melibatkan konteks sosial dan emosi. Contoh nyatanya ada di Calm, App, dan Notion menggunakan desain tenang, Calm Design, untuk mengurangi stres. Tren UX 2025 meliputi personalisasi EA antarmuka responsif emosi, desain berkelanjutan, interaksi multimodal tanpa layar, dan etika privasi. Tren ini mencerminkan kebutuhan manusia modern akan teknologi yang lebih manusia dan sadar sosial. Slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas evolusi dan tren terbaru CS-cewek. Di sini ada teknologi utamanya di groupware dan email. Tahun dekadenya di 1990-an. Fokus pengembangannya untuk mendukung kerja kolaboratif dasar dan komunikasi jarak jauh. Yang kedua ada alat kantor daring. Diterbitkan di tahun 2000-an dan fokus pengembangan pada efisiensi kerja kantor dengan akses online. Dan yang ketiga ada kolaborasi real time berbasis cloud. Itu dekade dikeluarkan di tahun 2010-an. Fokus pengembangannya di interaksi serta kerjasama simultan dan dinamis. Dan ada yang terakhir di EA dan mixed reality. Tahun keluar di 2020-an. Itu fokus pengembangannya di integrasi EA dan visualisasi untuk pengalaman kerja imersif. Dan selanjutnya ada pemaparan tentang virtual dan atau augmented reality VR atau IR. Perbedaan antara VR, IR, dan MR adalah VR itu lebih menggantikan dunia nyata sepenuhnya seperti virtual reality dan sebagainya. Sedangkan kalau augmented reality itu menambahkan elemen digital ke dunia nyata seperti bisa bermain game dan lainnya. Sedangkan mixed reality atau MR menggabungkan VR dan IR untuk interaksi dua arah antara dunia nyata dan digital. Sedangkan tren teknologi 2025 berfokus pada spatial computing, memahami dan memetakan ruangan fisik seperti game VR, roller coaster, dan sebagainya. Sedangkan penggunaan VR ini juga dapat digunakan pada kolaborasi impresif dalam ruangan 3 dimensi virtual untuk interaksi lebih natural seperti di pameran seni, serta untuk
periklanan dan sebagainya. Sedangkan untuk peluang dan implementasi, hal ini membuka kemungkinan baru dalam pendidikan yang lebih praktis. Sedangkan selain itu dapat mendukung interaksi sosial yang lebih mendalam dan impresif, serta mempercepat transformasi digital melalui integrasi teknologi VR dan AR serta MR. Selain itu, sinergi UX, CS, CV, dan VR AR dalam kolaborasi masa depan dapat mengintegrasi empati, koordinasi, dan imersi dengan teknologi canggih untuk pengalaman kerja dan belajar yang manusiawi dan produktif. Sedangkan dalam UX, user experience, berfokus pada empati dan personalisasi untuk menciptakan ruang lingkup yang lebih nyaman serta efisien bagi pengguna. Sedangkan CSCV, Computer Support Cooperative Work, mendukung komunikasi dan koordinasi tim secara efektif dalam lingkungan kolaboratif digital. Sedangkan dalam VR atau AR, meningkatkan imersi dan keterlibatan sensorik untuk pengalaman kolaborasi yang lebih nyata. Oke, untuk berikutnya ada inovasi dan kolaborasi pengalaman pengguna. Jadi, kembangan di teknologi digital saat ini mendorong lahirnya inovasi yang menggabungkan antara user experience atau UX, computer supported cooperative work atau CSCW, serta virtual reality atau augmented reality. Jadi integrasi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman kolaborasi yang lebih intuitif, imersif, dan efisien, khususnya dalam lingkungan kerja dan desain digital. Oke, untuk contoh pertama di sini ada Apple Vision Pro. Jadi Apple Vision Pro ini menggabungkan UX intuitif dengan meeting spasial CSCW dan mixed reality, menghadirkan fitur eye tracking UI dan ruang kerja 3D yang interaktif. Jadi di Apple Vision Pro ini salah satu contoh penerapan teknologi mixed reality yang mengutamakan pengalaman pengguna. Untuk berikutnya ada Figma dan FigJam. Di Figma dan FigJam ini adalah platform desain berbasis cloud yang mendukung kolaborasi real-time antar pengguna dengan fitur AI assisted design. Sistem dapat memberikan rekomendasi tata letak otomatis, mempercepat proses desain, dan mengurangi kesalahan. Untuk berikutnya ada Meta Horizon Workrooms. Di Meta Horizon Workrooms ini menyediakan platform VR dengan avatar realistis, meningkatkan rasa kehadiran dan efektivitas rapat jarak jauh dibandingkan konferensi video konvensional. Di slide berikutnya ini sama ya. Don Norman, seorang ilmuwan kognitif dan salah satu pendiri serta konsultan di Nielsen Norman Group, menciptakan sebuah istilah user experience pada tahun 1990-an, dan dia menjelaskan bahwa user experience atau pengalaman pengguna mencakup semua aspek interaksi pengguna dengan perusahaan, layanan, dan produk. Dari definisi yang disampaikan oleh Don Norman, user experience tidak hanya berbicara mengenai produk digital, namun dapat diimplementasikan untuk perusahaan, layanan, serta produk non-digital seperti botol saus contohnya.
Seorang UX designer berpikir tentang bagaimana memberikan pengalaman kepada pengguna, sehingga merasa mudah bagi pengguna untuk menyelesaikan tugas yang diinginkan. Contohnya adalah seberapa mudah proses checkout saat berbelanja online, hingga seberapa mudah kamu memegang pisau cukurmu. Tujuan akhir dari UX design adalah untuk menciptakan pengalaman yang mudah, efisien, relevan, dan menyenangkan bagi pengguna. Selanjutnya, apa itu UI design? UI design merupakan bidang yang lebih tua dibandingkan UX design, di mana user interface design adalah segala sesuatu yang dapat berinteraksi langsung dengan pengguna dalam menggunakan produk dan layanan digital. Jika kita berbicara mengenai user interface design, sama dengan berbicara mengenai visual sebuah produk, termasuk layouting, tipografi, skema warna, tombol, icon, spasi, dan desain yang responsif. Tujuan dari UI design adalah memandu pengguna secara visual melalui antarmuka produk. Ini semua tentang menciptakan pengalaman intuitif yang tidak mengharuskan pengguna untuk berpikir terlalu banyak. UI design juga dapat mentransfer kekuatan brand dan aset visual ke dalam antarmuka produk. Oke, kita sudah mengetahui definisi dari UX dan UI design. Selanjutnya, mari kita temukan perbedaan utama UX dan UI design. Secara singkat, UX design adalah tentang keseluruhan pengalaman pengguna terhadap tujuan dan fungsional produk. Sedangkan UI design berkaitan tentang bagaimana kualitas visual dari antarmuka produk. Kemudian, UX design memiliki banyak komponen sosial dari riset pasar dan berkomunikasi dengan calon pelanggan untuk memahami apa yang mereka butuhkan. Sedangkan UI design memiliki banyak komponen artistik yang berkaitan dengan desain dan antarmuka sebuah produk. Selanjutnya, UX design berfokus pada analisis project, content development, hingga melakukan testing dan iteration. Sedangkan UI design berfokus pada design research, branding dan graphic development, hingga UI prototyping. Oke, untuk videonya tadi sudah kita lihat ya. Di slide berikutnya, di sini ada dampak sosial dan tantangan teknologi digital. Jadi, di perkembangan teknologi digital ini tentu aja pasti membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan dunia kerja. Di satu sisi, teknologi memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan yang perlu dipahami agar penerapannya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oke, untuk dampak positif teknologi digital di sini ada tentu saja peningkatan produktivitas dan kreativitas. Yang kedua ada kolaborasi lintas batas geografis. Yang ketiga ada akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Yang keempat ada pengalaman kerja yang lebih menarik dan menyenangkan. Untuk tantangan dan resiko teknologi digitalnya sendiri, yang pertama itu sudah pasti kita bakalan ketergantungan teknologi dan kelelahan digital. Penggunaan teknologi secara berlebihan juga beresiko menimbulkan kelelahan mental, stres, dan penurunan keseimbangan kehidupan kerja atau biasa disebut dengan work-life balance. Yang berikutnya tantangannya ini tantangan dan risikonya ini ada isu privasi dan keamanan data sensorik. Teknologi canggih seperti eye tracking, biometrik, dan AI mengumpulkan data sensitif yang berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Yang berikutnya ada kesenjangan akses teknologi. Jadi di kesenjangan akses teknologi ini ada perbedaan akses terhadap perangkat dan koneksi internet. Ini tentu saja menjadi hambatan serius, terutama di wilayah terpencil dan kelompok ekonomi tertentu. Berikutnya itu ada tantangan etika dan bias algoritma. Algoritma berbasis AI dapat mengandung bias yang memengaruhi keadilan dan objektivitas, khususnya
dalam desain UX dan pengambilan keputusan otomatis. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada arah penelitian dan inovasi masa depan, yaitu fokus riset terkini yang membuka potensi adaptasi dan kolaborasi cerdas. Di antaranya itu ada yang pertama ada neuroadaptive UX, yang mana menggunakan gelombang otak untuk menyesuaikan antar muka secara real time, meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi teknologi ini menggunakan frekuensi otak kita untuk menyesuaikan dengan antar muka komputer untuk user experience. Selanjutnya ada kolaboratif AI, yang mana berfungsi sebagai asisten cerdas yang mendukung kerja tim untuk secara efektif dan kolaboratif. Selanjutnya ada metaverse for education, yaitu dunia virtual untuk pembelajaran jarak jauh yang interaktif dan imersif. Jadi ini untuk solusi bagi yang rumahnya jarak jauh tapi ingin bertemu agar bisa kolaborasi. Yang selanjutnya adalah digital twin collaboration, yang mana menghubungkan manusia dengan model digital objek nyata untuk kolaborasi canggih dan efisien. Jadi menghubungkan manusia dengan AI untuk kolaborasi yang efisien. Lalu ada ethical immersive design, yang mana menempatkan kesehatan mental dan etika data sebagai prioritas. Jadi ini lebih mementingkan simpati gitu. Simpati untuk kemajuan UX, lebih ke penyaman. Kayaknya meja nomor berapa, Pak? Ini sih, oh kayaknya udah ini ya, udah pesen tadi. Udah. Kalau gitu saya kasih nomor meja ini aja ya, soalnya ini katanya nomor meja ada. Lalu ada inovasi. Iya, biar nggak di-share. Makasih ya. Lalu ada inovasi. Ini mempersiapkan cara baru manusia berinteraksi dan bekerja dengan teknologi secara signifikan. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya ada masa depan interaksi digital, yaitu ada UX, CSCW, VR, dan AR. Yang mana keempat ini mengintegrasikan pengalaman manusia, kolaborasi, dan imersi multidimensi. 3 pilar utamanya yaitu adalah user experience, yang menghadirkan pengalaman yang manusiawi dan emosional. Lalu ada CSCW yang memungkinkan kolaborasi efektif lintas waktu dan ruang. Lalu ada VR atau AR, yang mana membawa pengalaman imersif dalam dimensi multidimensi. Nah, gabungan dari ketiganya akan melahirkan era baru interaksi yang imersif dan berpusat pada manusia, yang mana menghasilkan interaksi yang cerdas dan adaptif sesuai kebutuhan pengguna. Lalu juga ini dapat mendorong inovasi dalam teknologi digital dan solusi kolaboratif. Dan juga kita harus tahu dan memahami bahwa pentingnya pemahaman dan pengembangan sinergi UX, CSCW, dan VR atau AR. Kita harus juga untuk kritis menghadapi tantangan dan peluang di era transformasi digital ini. Dan juga kita harus mendukung pengembangan teknologi yang lebih manusia dan efektif. Slide selanjutnya. Kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan teknologi dalam bidang interaksi manusia dengan komputer telah menghasilkan berbagai tren baru yang berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna atau UX, user experience,
kerja kolaboratif atau CSCW, serta pengalaman imersif melalui virtual dan augmented reality. Selain itu, visualisasi informasi menjadi kunci penting dalam membantu pengguna memahami data kompleks secara intuitif dan menarik. Keempat tren ini menunjukkan bahwa arah perkembangan teknologi serta kompetitif yang lebih adaptif, kolaboratif, dan mudah digunakan. Cukup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi atau hal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelar. Oke. Apa jadi nge-freeze kayaknya itu si Rafa?